Oke, berikutnya tadi sampai di penyanyi Rusmiati di analisis pengaruh algoritma trading terhadap pergerakan harga emas di pasar internasional. Nah ini Rusmiati coba nanti diperhatikan baik-baik. Nah Iya jadi Pak, baik. algoritma tidak bakal mempengaruhi itu harga emas. Nah dia cuman tools yang dipakai untuk bisa prediksi harganya. Jadi kalau misalkan mau arahkan ke emas, berarti kayak misalkan implementasi machine learning untuk memprediksi harga emas di Indonesia misalkan. Mau technical analisisnya, mau fundamental analisisnya terserah. Nah, mungkin kayak begitu bisa kalau arahnya ke ini harga emas, pergerakan harga emas. Kemudian yang berikutnya analisis pengaruh digital payment gateway terhadap efisiensi operasional pada platform e-commerce. Nah ini juga kayaknya arahnya bakal ke penelitian kuantitatif deh. Jadi coba pikir-pikir, kalau misalkan mau mengarah ke payment gateway, ya bikin mungkin implementasi payment gateway lah untuk efisiensi transaksi di platform e-commerce. Nanti bikin mungkin e-commerce yang ada payment gateway-nya. Baru kita analisis ke situ penerapan payment gateway-nya tadi. Nah, bisa kayak begitu. Untuk Wahyudi. Nah, Iya kemudian Pak. yang berikutnya, ini Sastania, analisis komparatif pengaruh paid media dan affiliate marketing terhadap peningkatan penjualan di era digital. Studi kasus pada brand Samtik. Ada Sastania hadir. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Pak. ini Sastania bagusnya judulmu tak arahkan ke implementasi. Nah, jadi kayak misalkan kamu bikin konten, kontennya itu arahnya ke mana tadi itu kontennya mengarah ke paid media atau affiliate marketing, baru nanti lihat kinerjanya. Oh iya, Pak. Nah, rencananya ini bagaimana tak kemarin mau tak dengan judul ini? Biar ku dengar dulu. Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Maaf. Saya cabutin saja Bluetooth deh. Oke. Kedengaran di suaraku? Kedengaran gitu suaranya? Kedengaran ya, Pak? Iya Pak, kedengaran. Oke. Tadi Sastania bagusnya kah? Apa? Kalau saya ini ya, dari saya pribadi bagusnya ke kayak bikin kontennya itu pakai dua metode ini, paid media ataukah affiliate marketing kah? Kemudian nanti kita lihat apakah di antara dua ini yang mana yang paling bagus untuk meningkatkan penjualan di brand something. Ini produknya brand something kah kita pakai begitu untuk analisis, untuk studi kasusnya. Iya, Pak. Nah, bagaimana kita rencana kemarin waktu bikin kini judul gambarannya? Biar saya lihat, saya tuh bisa juga masuk itu. Sebenarnya tuh, Pak, saya cari ini judul, saya lihat juga, Pak, dari jurnal-jurnal yang lain. Terus saya bandingkan tuh, Pak. Jadi belum terlalu jauh di pikiranku, Pak. Oke. Nah, kalau saya tadi kayak begitu, jadi implementasi paid media dan affiliate marketing untuk meningkatkan penjualan di era digital. Nanti outputnya itu kita bandingkan ini dua. Mana yang lebih bagus kinerjanya? Apakah kita pakai paid media ataukah arahnya ke affiliate marketing? Iya, Pak. Nah, bisa kayak gitu. Kemudian yang berikutnya Andi Muhammad Firdiansa Ma'rif, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen pada e-commerce di era digital. Nah, ini jadi makalah nanti ini. Nah, bukan penelitian ilmiah, jadinya karya ilmiah iya jadi karya ilmiah tapi bentuknya kayak makalah. Nanti coba ganti yang ini, Andi Muhammad Firdiansa. Ada hadir? Hadir Pak. Nah, coba cari judul yang lain. Berikutnya Wihdatun Najia, analisis pengaruh review produk terhadap keputusan pembelian di platform e-commerce. Ini juga larinya nanti ke
penelitian kuantitatif. Bagaimana reviewnya ini mempengaruhi keputusan pembelian. Itu pasti bakal share ki kuesioner. Nah, isi ki orang baru sudah itu ya dapat mungkin pengaruhnya dianalisis ki pakai SPSS apa dan sebagainya. Nah, ini juga coba cari judul yang lain. Wihdatun Najiyah. Iya, Pak. Mau lihat ini bagus dianalisis yang di yang di Shopee. Ada biasa itu yang influencer itu yang sekarang lagi rame di TikTok, yang lagi rame di Shopee tah. Banyak anak wirausahaan kalau tidak salah jadi begituan sekarang kerjaannya. Di Shopee dia jadi kayak influencer begitu, nah iklankan ki produknya orang. Baru sudah itu dia lihat nanti kinerja berapa yang terjual dari aktivitas pemasaran yang dilakukan tadi. Nah, bisa ki analisis yang kayak begitu juga kalau misalkan mau ki. Nah, yang arahnya ke platform yang Shopee ini. Kemudian yang berikutnya Umi Kalsum, perancangan dan implementasi UX pada penjualan perkakas tangan berbasis web mobile. Ini bikin prototipe di pada penjualan perkakas tangan. Ada Umi Kalsum hadir? Hadir, Pak. Ini masih terlalu umum tapi judulnya bisa masuk. Nah, tinggal kita kasih spesifik saja ke satu tempat untuk studi kasusnya. Oh, baik, Pak. Kecuali kalau mungkin bikin marketplace. Rencananya sih, Pak, marketplace. Nah, berarti kasih keterangan di depannya, kayak misalkan perancangan dan kalau implementasi UX agak susah ini karena kamu bakal implementasi ke hasil desain tak panjangnya nanti jadinya skripsi tak. Anem saja perancangan UX tak untuk pada penjual perkakas tangan, fokuskan di satu kota kayak misalkan di Makassar berbasis web mobile. Nah, kasih kata-kata marketplace dalamnya biar orang tahu bahwa marketplace yang kita mau bikin. Pak, jadi itu marketplace-nya tertuju pada suatu tempat? Pasarnya kita target saya di Makassar mau dulu. Kalau misalkan lebih ke Pak, kayak daerah pedalaman? Kalau daerah pedalaman juga bisa sih, cuman agak pasarnya kira-kira mungkin di mana dijual kayak barangnya. Kalau daerah pedalaman bagaimana caranya dikirim apa dan sebagainya itu bakal jadi pertanyaan juga. Oh iya, baik, Pak. Jadi kalau saya sih bagusnya kalau misalkan bisnisnya daerah pedalaman tapi satu bisnis aja bagi marketplace, fokus aja ke satu bisnis itu, dia jual nanti ke customernya dia yang di kota misalkan. Nah, tapi kalau mungkin marketplace juga masuk di kayaknya deh. Ini perkakas tangan kayak bagaimana sih contohnya yang kita Kayak maksud? parang, Pak. Terus kayak linggis, begitu Pak. Oke, berarti memang rata-rata pembuatnya di luar kota tadi. Iya, Pak, lebih ke petani. Oke. Nggak apa-apa sih, coba saya di marketplace begitu. Nah, jadi perancangan desain UX aplikasi berbasis mobile untuk penjualan perkakas tangan begitu deh. Iya, baik. Begitu saja. Kemudian yang berikutnya peran teknologi dalam transformasi ekonomi dan bisnis di era digital. Nah, ini juga jadi makalah nanti nih. Ganti Ainal Akbar Sinau, terlalu umum kayak buku jadi ini. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Ini analisis perilaku konsumen terhadap pembayaran digital di daerah terpencil. Ini daerah terpencil yang kita maksud. Adakah Reina Esari? Iya, Pak. Daerah terpencil yang kita maksud, contohnya di mana?
Belum tahu juga Pak. Oke, jadi jangan Ki asal kasih masuk judul no. Maksudnya ya harus ada masalahnya baru kita tahu detailnya karena nanti setelah ini kita bakal bikin bab satunya. Di bab satu bakal main mungkin soal data di situ. Kalau nggak ada data ya tidak bakal bisa bikin bab satunya nanti. Nah ini juga larinya ke penelitian kuantitatif kayaknya. Jadi kayaknya mesti menyesuaikan lagi. Nah berikutnya pengembangan dan implementasi sistem manajemen penjualan obat berbasis WhatsApp bisnis di apotik Trigadista Medica. Nah ini bisa sebenarnya, cuman bagusnya sih jangan fokus ke WhatsApp bisnisnya. Nah harus ada marketingnya. Marketingnya pakai Ki kayak platform yang lain. Kayak bagaimana itu, Pak? Kayak misalkan pakai ke Instagram, baru Instagramnya ini bakal direct nanti arahkan ke orang ke WhatsApp bisnis kalau mau belanja. Bisa FB, Pak. Nah, pokoknya bebas lah, yang mana yang menurut saya paling cocok media sosialnya untuk iklannya, baru nanti dari iklan itu kita bakal coba connect ke WhatsApp bisnis Oh ya baik. penjualannya. Nah, Kalau begitu Pak, bagaimana judulnya Pak? Apa perlu diubah? implementasi sistem manajemen penjualan. Ini kalau WhatsApp bisnis tidak jadi sistem, bukan sistem manajemen penjualan kayaknya. Maksudnya lebih ke digital marketing ini. Maksudnya Pak? Coba ini bukan ke sistem manajemen penjualan judul tak kalau kita mau pakai WhatsApp bisnis. Dia ke digital marketing jadinya. Walaupun menjual di situ. Iya Pak. Nah, nanti ubah mungkin arahkan ke digital marketing. Nah, Baik Pak. Andi Nur Anissa Salsabila sesuaikan lagi. Nah, kemudian Amalia Putri, strategi inovatif pemasaran media sosial Instagram untuk meningkatkan daya tarik merek telur tak. Strategi inovatif pemasaran media sosial Instagram untuk meningkatkan daya tarik merek telur tak. Nah, ini apa sebenarnya kita mau bikin ini? Ada Amalia Putri? Ya, hadir Pak. Iya, apa kita mau lakukan ini di Yuruta ini? Kebetulan ini Pak, ini merek telur punya keluarga sendiri Pak. Jadi ini Instagramnya masih kurang sekali Pak dari segala aspek, mulai dari kayak followersnya, view story maupun feednya, sama kayak interaksinya antara followersnya itu Pak masih kurang sekali. Jadi ini Pak, saya tetapkan judulnya seperti itu. Jadi ceritanya mungkin kelolakan ke media sosialnya begitu di sederhananya. Iya betul Pak. Oke. Strategi inovatif masalah media sosial. Ini kalau bicara strategi Ki, bakal butuh Ki tools untuk perumusan strategi nah. Kayak misalkan analisis SWOT dan sebagainya supaya bisa keluar strateginya baru kita implementasikan. Oh iya baik Pak. Coba Ki nanti pelajari itu. Oke? Nah, Iya. ini punyanya Amalia Putri. Nah, Iya. tapi ini lumayan masuk gila dengan judul di prodinya kita yang sekarang ini sementara jalan. Nah, Iya Pak. Terima kasih kemudian Pak. Nurul Hikmah eksplorasi di skincare, analisis produk dengan klaim berlebihan dan kesesuaian kandungan di era pemasaran digital. Nah, ini ada kayaknya judul yang ditulis sama angkatan 2020 yang mengarah ke sini. Tapi dia fokus ke satu merek. Nah, ini ya kalau mungkin nanti banyak merek, ya bebas juga sih. Cuman kemarin pertimbangannya, kalau kita analisis terkait dengan klaim kandungannya ini yang kita maksud, kayak misalkan di skincare ada kandungan ininya, diklaim Ki 10, tapi sebenarnya 1 Ji. Begitukah yang dimaksud di sini, Nurul Hikmah? Ada Nurul Hikmah? Putus-putus Ki Pak. Suara Pak. Putus-putus suaraku. Ada Pak, Masih tapi putus-putus Ki suara Ata. Masih putus-putus? Enggak putus-putus Ki Pak. Apa dibilang Pak? Ini judul tak yang kita
tulis di sini itu bagaimana gambarannya? Coba jelaskan sedikit. Masih bagaimana deh Pak? Kayak masih Nah. abu-abu juga Pak, karena ada dua pilihan judulku Pak sebenarnya. Jadi kayak masih ngambang nih Pak. Masih ngambang. Nah, pokoknya Iya, Pak. tugasmu Tapi- ini kasih tenggal, Tunggu dulu. jangan sampai ngambang lagi minggu depan. Nah, Tunggu dulu Pak. Jadi kayak Ah. harus satu brand skincare kah dipakai atau ganti bagaimana Pak? ya tergantung kita bagaimana mau tak. Makanya aku tanya, apa gambarannya yang kita mau bikin ini? Ada Pak di otakku tapi tidak bisa Kak kayak ungkapkan bagaimana sih? Ini maksudnya analisis produk dengan klaim berlebihan, apa yang dimaksud di situ klaim berlebihannya? Kayak overclaim atau kayak share Kayak kandungannya iya kandungannya Pak. begitu kan? Iya Pak. Oke. Nah, Terus kemarin pas- itu sempat ini masuk, ada senior tulis kayak begini, overclaim di produk skincare itu yang agak apa ya, yang jadi bantahannya waktu seminar proposal itu dari pengujinya bahwa yang model penelitian kayak begini agak risky, agak berisiko. Kenapa? Karena produknya orang yang kita produknya orang yang positif negatifnya yang kita komentari begitu. Dan kita bukan ahli farmasi. Kita Tapi, Pak, orang bisnis. bagaimana kayak kalau ada bukti-bukti begitu Pak yang kayak saya kan terinspirasi begitu Pak dari kayak beberapa akun-akun yang kayak mengungkapkan data-data produk skincare-nya Pak begitu. Jadi kayak ada data begitunya Pak. Kalau ada pernyataan langsung dari dia membenarkan bahwa memang overclaim itu masih bisa Ji. Maksudnya dia sudah akui, nggak apa-apa Ji kalau kita klaim bahwa seperti itu. Tapi yang masalah kalau dia nggak akui, baru kita sebut seperti itu, baru ternyata kita yang salah. Ngerti? Iya Pak. Nah, yang kayak begitu yang bakal bermasalah nanti. Jadi saranku kalau judul-judul kayak begini, pastikan betul-betul mereka sudah klaim bahwa memang ya kesalahannya dari sisinya mereka. Nah, Iya Pak. mereka sudah akui bahwa memang mereka melakukan overclaim begitu. Dan ada buktinya. Nah, kita capture dari official kayak IG officialnya begitu, website resminya. Nah, Oh, iya Pak. Bisa ganti Bagus judul ya. Pak kalau misal kayak merasa. bisa sih kalau misalkan mau ganti karena temanmu tadi beberapa saya minta ganti tuh. Oh, iya Pak. Kayak hopeless nih Pak. Nah, ini tadi sudah semua media sebahas terakhir Nurul Hikmah. Siapa yang belum? Pak. Kalau misalkan ada yang terlangkahi, bilang, Nah, jadi tadi kalau misalkan sudah saya bilang, oh iya ini sudah masuk nih dalam ranahnya kita bisnis digital, bisa mungkin bikinkan bab satunya. Nah, bab satu itu formatnya lihat mungkin di panduan penulisan skripsi. Ada itu di-share di websitenya Prodi atau websitenya ONM, bisa dilihat di situ apa-apa poin-poinnya bab 1. Nah, bikin mungkin yang sudah oke tadi judulnya, kalau belum ya ubah dulu baru bikin bab satunya. Nah, itu lagi minggu depan yang kita bahas. Yang belum oke tadi judulnya update nanti di sini perubahannya. Nah, kasih warna lain jangan warna hijau atau warna orange ini. Warna biru kah atau warna merah. Nah, selain dua warna ini, kalau yang berubah judulnya tadi yang sudah saya bilang ganti, kemudian diubah, sesuaikan warnanya. Nah, kalau misalkan tadi yang oke, lanjut mungkin. Nah, ada tadi beberapa yang sudah oke, lanjut, ganti saya sedikit, sesuaikan saya sedikit judulnya dengan yang saya sampaikan tadi, baru lanjut mungkin bab satunya. Nah, minggu depan lagi kita bakal bahas tentang bab 1 tak. Saya bakal buka satu-satu lagi bab 1-mu, kita komentari kalau cukup waktunya. Kalau tidak, beberapa saya sampel, kalian bakal sesuaikan dengan petunjuk berdasarkan yang saya sampel tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, di mana di share bab satunya Pak? Bab 1-nya bisa lihat di websitenya UNM atau website Prodi tak? Nah,
Ini bukan contoh jadi, nah, maksudnya ada pedomannya. Pedomannya kayak bab 1 itu isinya apa, bab 2 isinya apa. Nah, siapa tadi yang mau bertanya? Langsung aktifkan mic tak? Saya Pak, Muhammad Fakih. Nah, silakan langsung nih. Apa pertanyaannya? Tadi Pak, agak lambat Kak join dan tidak sempat. Bagaimana pendapatnya Bapak tentang judulku? Mungkin bisa diulangi Pak. Kalau judul mau tadi Saki, sebenarnya bagus nih toh. Cuman yang agak risky itu datanya bakal susah keluar deh. Oh, datanya ya Pak. Nah, bagaimana cara nanti bandingkan ke efektivitasnya sebelum sama sesudah? Kalau di ini Pak lagi kebetulan banyak data-data tentang Gojek sebelumnya migrasi ke GCP. Jadi mungkin bisa saya gunakan beberapa data yang sudah disiapkan oleh Bangkit. Data apa yang kita dapat? Ada banyak datanya Pak yang baca-baca di dressnya Bangkit tentang Gojek. Bisa saya gunakan beberapa. Oh, kayak ulasan begitu. Ada ulasannya Pak, ada juga kayak sebelum migrasinya kayak bagaimana prosesnya. Nah, kalau kita bicara analisis perbandingan itu butuh data real nyata sebelum diterapkan sama sesudah diterapkan. Kalau kita lihat ulasan saja itu tidak menggambarkan nanti analisis perbandingan. Jadi bagusnya Pak saya ganti saja keseluruhan judulnya atau bagaimana Pak? Ya kalau misalkan bisa dapat datanya, ini pertimbangannya kalau misalkan kita mau bandingkan sesuatu, apalagi bicara efisiensi, itu harus kita tentukan di kantornya dulu efisiensinya dari atas dasar apa? Apakah biayanya berkurang, apakah SDM-nya berkurang begitu, kemudian ya yang lain-lain lah banyak ukuran efisiensi. Nah dari situ kalau misalkan kamu timbang-timbang nih bisa tidak dapat data tentang berapa biaya yang dikeluarkan sama Google sebelum dia pakai, dikeluarkan sama Gojek sebelum dia pakai Google Cloud atau setelahnya begitu, supaya bisa kelihatan oh iya ada efisiensi biayanya. Oh iya Pak. Nah kayak begitu bakal butuh data seperti itu nanti, bukan cuma sekedar ulasan bahwa oh iya setelah saya pakai ini begini itu tidak valid Ki. Maksudnya tidak ada metode analisis yang kita pakai untuk kasih valid pernyataan itu. Oh iya Pak. Nah itulah pertimbangannya tadi punya Musaki. Nah, siapa lagi yang mau bertanya, yang resen? Silakan. Ini Pak, mau katanya soal judulku. Kan tadi judulku itu pengembangan dan implementasi sistem manajemen penjualan tuh Pak berbasis WA Business. Kalau saya ubah jadi pengembangan strategi pemasaran digital berbasis WA Business dengan integrasi medsos, bisa Pak? Iya bisa aja kalau itu. Jadi itu mau saja Pak, baru saya Itu makanya. Nah, lebih masuk yang itu kayaknya deh daripada sistem manajemen apa tadi itu. Oh iya Pak, berarti fokus ke digital marketing nih Pak? Iya, bagusnya sih fokus ke digital marketing, karena kalau sistem manajemen apa begitu itu bakal jadi bikin ke aplikasi kesannya. Iya Pak. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, aman Mili, dalam yang komentar. Ya, kalau misalkan sudah fix semua, bab satunya tadi yang sudah oke bikin bab 1 pedomannya ada di pedoman penulisan skripsi Universitas Negeri Makassar. Itu kayaknya bisa di-download di websitenya UNM atau websitenya Prodita Bisnis Digital. Cari Miki. Nah, kalau misalkan sudah dicari tidak dapat, nanti ketua kelasnya kabari Kak, saya coba kirimkan Ki pedomannya. Itu kita lihat nanti susunannya. Kalau saya tidak salah di bab 1 itu
pendahuluan, isinya latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. 4 poin itu yang kita bakal jelaskan di bab 1. Nah, itu tugas kita kerjakan selama 1 minggu ini. Minggu depan saya masuk, saya bakal lihat itu. Nah, Baik, Pak. Oke, yang lain clear gitu? Iya, Pak. Nah, Iya, yang Pak. belum oke tadi judulnya silahkan diperbaiki lagi. Nah, cari Ki yang baca-baca Ki beberapa referensi, kemudian coba bikin judul yang sesuai dengan prodinya kita di gitar. Iya, Pak. Kalau tidak ada referensi kita, minta Ki ada linknya kalau tidak salah tuh judul-judulnya seniormu yang bisa jadi referensi, kita lihat di situ. Tapi jangan Ki juga jadikan referensi kita copy paste judulnya orang. Nah, kembangkan Ki judulnya yang sudah ada sekarang, baru tambahkan sesuatu yang baru dalamnya. Di mana bisa diakses itu, Pak? Judul-judulnya skripsi tidak ada share Pak Alam, katanya kelas lain ada, biasa ada share Pak Alam di grup Albisdik di Telegram. Oh, di Telegram ya, Pak? Oh iya, nanti saya cari. Makasih, Pak. Nah, coba cari di situ. Kalau tidak ada, coba nanti berkabar lah. Nah, ada lagi yang lain. Kalau misalkan sudah tidak ada, saya close nih kelas tak. Nanti minggu depan kita masuk jam begini misalnya di mata kuliah ini, metode penelitian. Iya, Pak. Oke. Pak, nggak bisa online metopen, Pak? Kenapa? Nggak bisa offline, Pak? Offline, kalau offline nanti coba kita berkabar lagi. Nah, kalau sore sekali kayak begini kayaknya agak susah deh. Kalau misalkan agak pagi mungkin bisa. Nah, nanti coba kita diskusi lagi lebih lanjut soal itu, karena hari Senin itu jadwalku kosong jam 8 pagi sampai jam 10. Habis itu jam 10 sambung terus sampai kalian ini. Nah, kalau misalkan mungkin offline paling bisa aku jam 8 pagi hari Senin. Kalau hari Senin, nah. Baik, Pak. Dibicarakan dulu sama teman-teman yang lain. Iya, nah. Itu kurang lebih materi kita untuk hari ini. Minggu depan saya tunggu yang tadi, yang apa ini, bab 1 kan? Nah, saya tunggu bab 1-nya minggu depan. Kalau misalkan kita masuk, kita bakal bahas itu bab 1 semua. Nah, maksimalkan ya dalam 1 minggu ini. Saranku kasih bagus memang di sini, biar nanti di mata kuliah lain kayak seminar konsentrasi nggak capek mungkin lagi bikin judul yang baru, pakai mungkin judul yang dari sini. Nanti skripsian lagi selesai seminar konsentrasi, mungkin skripsi seminar proposal, pakai proposal dari sini juga. Jadi bakal panjang waktu untuk diperbaiki nih proposal tak. Kalau misalkan konsisten bawa judulnya dari sekarang. Kalau nanti terakhir kita baru mau pikir, akan mundur ini kuliah nanti. Nah, senior-seniormu kemarin yang berhasil cepat itu karena ya dia pikir-pikirnya judulnya jauh sebelum dia programkan skripsi. Nah, kami kemarin, saya, Pak Jamil sama Pak Alam itu rencananya ya judulnya yang ada di sini bakal diteruskan terus sampai di skripsinya nanti. Nah, jadi bikinnya mungkin bagus-bagus supaya nanti itu yang bisa kita pakai di tugas akhirnya kalian pada saat skripsi nanti. Kan udah lama ini kalian skripsian. Tahun depan itu kayaknya angkatanmu sudah mulai nih nyusun skripsi. Nah, itu kurang lebih dari saya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya close meeting roomnya.